Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavia, kelas C9 Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di mana di sini problematika pendidikan multikultural di Indonesia ini memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Nah, di mana problem ini mencakup tentang hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan dengan pendidikan multikultural dan problem yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis budaya. Nah, sejak penerapan pendidikan multikultural di Indonesia ini masih mengalami beberapa macam hambatan. Nah, sejak lama seluruh bangsa Indonesia ini selalu diingatkan agar selalu hidup itu berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beraneka ragam, baik secara ras, suku bangsa, agama, dan antar golongan. Nah, kesadaran akan pentingnya kemajemukan ini muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara yang dikritik karena dianggap terlalu menekankan kesatuan daripada keragaman. Nah, di mana konflik sosial ini yang sering muncul ini sebagai akibat pengingkaran terhadap kenyataan kemajemukan dan penyebab adanya konflik sosial. Nah, di sini problem pendidikan multikultural di Indonesia ini secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama itu problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, dan yang kedua program pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama itu kita akan membahas tentang problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama itu ada tentang keberagaman identitas budaya daerah. Nah, di mana di sini keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Nah, dengan adanya keberagaman sesuai dengan budaya di daerah masing-masing itu bisa menyebabkan adanya suatu konflik jika komunikasi ataupun toleransi dari masing-masing orang tersebut atau masyarakat tersebut itu kurang. Nah, terus yang kedua itu adalah pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, dalam mengantisipasi hal ini, keberagaman yang ada itu harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya, yang berarti tidak dilebih-lebihkan. Nah, di mana di sini konsep putra daerah untuk menduduki pos-pos penting itu dalam pemerintah itu sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan, namun tidak perlu diungkapkan sebuah ideologi. Nah, terus yang ketiga itu ada kurang kokohnya nasionalis. Nah, di sini keragaman budaya ini itu membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Nah, Pancasila itu dipandang sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara yang berfungsi sebagai integrating force. Nah, saat ini Pancasila itu kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya. Sejak isu kedaerahan itu semakin semarak. Nah, di mana di sini nasionalisme itu perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan cara yang pengarahan dengan menggunakan kekuatan. Lalu yang selanjutnya itu adalah fanatisme sempit. Nah, di sini fanatisme itu dalam arti luas itu memang sangat diperlukan. Nah, tetapi namun yang salah itu adalah jika fanatismenya sempit, yang menganggap itu bahwa kelompoknya itu merupakan kelompok yang paling benar di antara kelompok lain dan itu harus dimusuhi. Nah, di mana gejala fanatisme sempit ini itu yang banyak menimbulkan konflik serta memakan korban yang sering terjadi di masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, di satu sisi itu ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Nah, namun dalam penerapannya bangsa Indonesia itu pernah mengalami stabilitas nasional itu sendiri, di mana dimanipulasi untuk mencapai kepentingan. Nah, di mana di sisi lain juga multikultural ini kita melihat bahwa adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, di mana di sini masih banyaknya orang itu membeda-bedakan manusia itu sesuai dengan keadaan ekonominya sendiri. Nah, yang dimana di sini bisa memicu suatu konflik. Nah, yang selanjutnya yaitu problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia, yang dimana di sini
Selain problem kemasyarakatan tadi itu, pendidikan multikultural juga tidak lepas dari problem dalam proses pembelajarannya. Nah, di mana di sini beberapa masalah yang terjadi pada awal pembelajaran berbasis budaya atau multikultural pada tahap persiapan awal. Nah, antara lain yang pertama itu guru itu kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua itu guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik itu terhadap budaya masing-masing. Nah, di mana di sini pada kenyataan itu berbagai dimensi dan keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap budaya mereka masing-masing. Sekian penjelasan tentang problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini itu, yaitu di mana problematika di dalam pendidikan multikultural itu sangat banyak, baik itu di bagian kemasyarakatannya sendiri maupun di bagian pembelajaran dan pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.